Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu kita lanjut yang kemarin ya. Nah kemarin itu sampai tentang umroh sama haji ya. Nah sudah terjawab ya kemarin ya. Nah, sekarang kita lanjuti apakah boleh wanita itu berjihad? Apalagi kalau kondisi jengok berita sekarang Israel Palestina caknya memang bahasan kali ini memang memang deket nian dengan kita. Ini masih tentang Aisyah. Jihad kalian adalah haji. Aisyah menuturkan, aku pernah izin kepada Nabi agar dibolehkan ikut berjihad. Lalu beliau menjawab, jihad kalian dalam kurung kaum wanita adalah haji. Hadis Bukhari. Coba duduk deh. Dalam riwayat lain, Aisyah mengatakan bahwa istri-istri Nabi meminta beliau agar dibolehkan ikut berjihad. Maka beliau bersabda, jihad yang paling baik adalah berhaji. Jadi lagi-lagi dikatakan berhaji. Lalu di riwayat yang lain, Rasulullah menjawab, tidak, maksudnya itu boleh nggak berjihad wanita? Tidak. Jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur. Riwayat ini sangat jelas bahwa wanita itu tidak wajib untuk berjihad. Namun ada kisah Aisyah itu ngikut berjihad di beberapa perang yang diikuti oleh Rasulullah. Contohnya perang Hondak ya, ibu-ibu perang parit itu Rasulullah membuat parit. Kemudian perang Uhud. Selain diomongi oleh Rasulullah tidak wajib perang, tidak wajib berjihad di medan perang, tetapi sewaktu-waktu Aisyah juga ikut dalam peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Nah, kita lihat ceritanya. Apa sih yang dilakukan Aisyah pada saat itu? Aisyah adalah penyedia logistik. Logistik artinya yang membantu dalam hal memasak, makanan, minum-minuman, obat-obatan. Nah, Aisyah itu ngikut di sana. Ketika terjadi perang Uhud, Aisyah turut andil membawa air di atas pundaknya untuk memberi minum kepada para mujahidin. Padahal saat itu usianya sangat muda, tetapi ia tetap terjun dalam medan peperangan sekaligus menjadi pengalaman pertamanya dalam hidupnya. Jadi pada perang Uhud adalah perang pertama kali Aisyah ikut. Perang Uhud itulah kaum muslimin itu sebenarnya awalnya kaum muslimin itu bisa menang ibu-ibu. Tetapi karena sibuk keinginan dunianya untuk mendapatkan harta rampasan merasa sudah menang, akhirnya yang pasukan dari atas itu turun untuk mengambil harta rampasan. Sedangkan musuh itu sudah tahu. Mereka tidak lengah, langsung mengambil kayak gitu, mengambil alih. Hingga yang menang pada perang Uhud adalah kaum ya kafir. Kalau Palestina sama Israel itu tidak lawan satu, Wak. Dia dari udara. Kalau dulu zaman Nabi itu kan 1 lawan 1 berhadapan. Itu penakut itu. Nah, habis gencatan senjata. Iya, habis gencatan. Iya. Karena dia posisinya katanya gencatan senjata itu sebatas di Gaza, baik. Sedangkan di pinggir-pinggir Gaza, wilayah Gaza Utara ke sana itu kena masih. Cak itu makanya. Iya melanggar. Iya. Ya kalau Netanyahu mereka kan dipasok senjatanya dari Amerika. Ya kan wajar. Ya kan itu besar. Jadi mereka tuh peralatan mereka tuh canggih-canggih. Sedangkan Hamas, pejuang-pejuang yang nak ditangkapnya kan Hamas ya. Tapi Hamas tuh yang mana mereka beda tahu. Makanya mereka gempur-gempur baik. Antu. Iya. Tidak nampak iya, tapi memang. ada. Iya memang. Iya. Mereka itu kalau jingok-jingok senjata mereka tuh dikit loh Hamas tuh. Kerikil itu loh. Batu. Karbala. Intifado itu masih di sana lah di Gaza, tapi intifado memang masyarakat itu memang kerikil ya dulu ya. Iya, kerikil. Makanya ujaku
Dari kerikil be mereka takut, apalagi kalau mereka banyak ini. Itulah nek. Nah, bambu runcing. Kalau kita peperangan kita kan tidak sampai sebanyak itu kan? Tapi lawan satu tidak terlalu banyak ini. Ini banyak nih. Udah gemes aku. Iya. Dengar Ustadz tuh, aku kalau di darat itu memang pasukan terpilih. Kalau Iya. yang maju ke situ tuh yang sudah pasti dia tuh yang ditaruh ke situ tuh ngadepin Israel tuh sudah pasti dia hafiz 30 Iya. juz. Itulah dia tadi berani bom tadi buka tank baja. Iya Punya masuk ke, Israel. iya Cemplung, masuk ke dia ulah. Lanjut Anas bin Malik menceritakan perang Aisyah dalam perang tersebut. Aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim bergerak sangat cekatan hingga gelang yang melingkar pada kakinya terlihat. Mereka membawa wadah-wadah air di atas perut mereka, kemudian memberikannya kepada tentara kaum muslimin. Setelah habis, mereka berdua kembali untuk mengisi wadah tersebut dengan air dan datang lagi untuk meminumkannya kepada mereka. Nah, jadi memang pasukan wanita itu sebenarnya memang dibutuhkan. Laki-laki yang berperang maju ke depan di barisan depan, sedangkan wanita itu menyiapkan untuk misalnya ada yang sakit, ada yang yang membutuhkan. Nah, itulah. Dan kalau kita bandingkan lagi dengan Israel, ngapa wanita-wanita itu dibunuh, anak-anak itu dibunuh? Satu, karena wanita itu bakalan bisa melahirkan. Yang kedua, wanita itu berperan penting ketika ini. Kayak gitu. Nah, dan anak-anak itu yang ada di dalam Instagram itu dia itu saksi dari 2008 ya Mi 2008 sampai sekarang dia saksi kekejaman Israel. Jadi Cak Mano pun cuman 1% yang kita jingok di dalam TV itu Israel tuh kejam. Ternyata Israel tuh lebih kejam lagi dari itu. Kayak itu, Yahudi, terutama Yahudi Zionis. Kalau kata Ustadz Pelik itu ya Bu kalau kita masih punya kekuatan, kalau kita punya kekuatan, punya dana, mendonasikan. Tapi kalau kita memang tidak punya, juliti, menjuliti atau apa sih namanya? Mendoakan. Kalau memang sosial media kita itu guna ke sosial media kita gitu untuk guna ke karena mental wong Israel itu kena. Kan banyak yang sakit jiwa gara-gara dijulit. Cuma untuk mengabarkan bahwa kesalahan si Netanyahu, Israel, Yahudi itu cak ini, yaitu nunjuk kepada dunia kayak itu. Nah, dalam perang Khandaq, Ummul Mukminin Aisyah menunjukkan keberanian dan ketegarannya yang sangat jarang dimiliki oleh seorang wanita. Hingga tokoh sekaliber Umar bin Khattab merasa heran dengan keberaniannya ketika memergokinya sedang mendekati barisan depan kaum muhajirin. Jadi berani si Aisyah itu. Pengen maju ke depan. Aisyah menceritakan peristiwa ini. Dalam perang Khandaq, aku pernah keluar dari benteng dan mengikuti jejak pasukan kaum muslimin. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah-langkah berat di belakangku. Ternyata Sa'ad bin Mu'az dan keponakannya Al-Haris bin Aus sedang berjalan membawa perisai. Aku langsung menyelinap dan merapatkan tubuhku dengan tanah. Tidak lama kemudian saat lewat, ia memakai baju besi dan seluruh anggota tubuhnya keluar dari lubang-lubangnya. Aku takut terkena ayunan anggota tubuhnya karena saat memiliki postur tubuh tinggi besar. Ketika lewat, aku mendengarnya melantunkan sebuah bait puisi. Tunggulah sebentar saat perang akan membawa kematian yang paling indah jika ajal telah tiba. Setelah mereka berlalu, aku pun beranjak dan masuk ke dalam sebuah kebun. Ternyata di sana ada beberapa tentara muslim. Salah satunya adalah Umar bin Khattab dan seorang tentara lain yang memakai penutup kepala. Ketika melihatku, Umar berkata, "Kenapa engkau datang kemari? Demi Allah, engkau terlalu berani. Bagaimana seandainya terjadi pertempuran atau tentara kita harus mundur?" Umar terus menegurku hingga aku sempat berpikir lebih baik saat itu tanah yang kuinjak terbelah dan aku masuk ke dalamnya. Orang yang di sebelahnya membuka penutup kepala. Ternyata dia adalah Tolha bin Ubaidillah. Ia berkata, "Wahai Umar, hari ini engkau terlalu banyak menggerutu. Bagaimana mungkin kita mundur atau lari kecuali menuju apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala?"
Tapi lucunya Aisyah, ketika dia ada Umar, dia tuh paling takut loh dengan Umar. Iya, paling takut dengan Umar. Umar bin Khattab itu sahabat Rasul yang terkenal garang. Tapi setan pun lari. Setan pun lari Iya. Umar. Tapi di masa jahiliyah dia tuh kalau nak bunuh nian. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, dia tuh lembut nian. Nah, jadi Aisyah itu terkenang dengan si Umar tadi, dengan kekejamannya tadi. Jadi pengen dia tuh masuk di dalam tanah aja itu. Nah, saking takutnya dengan si Umar. Jadi telan tanah. Iya. Dan ya aku baca sekilas tadi ya. Ketika kan rumah Aisyah itu adalah kuburan tiga orang utama. Yang pertama adalah kuburan Nabi, lalu Abu Bakar ayahnya, kemudian kuburan Umar di dalam rumah Aisyah itu. Tapi tidak masalah dia ada Nabi, waktu ada Nabi dengan Abu Bakar dia tidak masalah buka, maksudnya pakai ini baju tidak pakai ini, tidak pakai kerudung, tidak masalah dia buka baju cak itu untuk melepaskan baju. Tapi ketika Umar dikuburkan di dalam rumahnya itu, dia tidak pernah sekalipun ngelepas pakaian, tidak pernah menampakkan auratnya di sana. Karena dia sangkennya dengan Umar tadi. Bukan cuma Aisyah, sebenarnya Ummu Sulaim itu istrinya Rasulullah yang lain juga ikut ke dalam perang ini ya. Tapi Aisyah ini karena mungkin jiwa dia masih muda, jadi keinginan dia untuk ikut berjuang juga masih besar. Ketika Rasulullah hendak menyerang Bani Mustalik, nama Aisyah terundi sehingga ia menyertai Nabi untuk menjalankan kewajibannya. Sepulangnya dari perang ini, Aisyah mendapat ujian yang sangat berat. Tinggalan kan, sibuk dia nyari kalung kan. Nah, pas itu ketemu dengan sahabat Nabi Sofwan. Jadi fitnah. Nah, itu juga itu terjadi setelah perang. Kejadian itu setelah perang. Nah, itu jadi memang kalau nak diingat seorang wanita itu bukan cuman di rumah, di luar pun kita tuh berperan. Jadi beruntunglah sebenarnya menjadi seorang wanita. Iya dak? Iya. Iya, karena posisi kita karena membantu suami. Iya, membantu suami. Dan membantu suami itu adalah ibadah sodako sebenarnya. Sodako kita sama Allah, sama suami, sama keluarga, itu jelas kalau tujuannya jelas dan itu kalau sudah langsung balik tidak masalah.